Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa berencana memberlakukan hukuman baru bagi importir pakaian bekas ilegal berupa denda. Menurut Purbaya, hukuman yang selama ini diberlakukan berupa pemusnahan barang bukti hingga pidana dianggap tidak memberikan keuntungan bagi negara. Selain sanksi denda, Purbaya juga akan memasukkan nama pelaku impor ilegal dalam daftar hitam. Purbaya juga berencana melarang penjualan pakaian bekas impor dengan produk UMKM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan industri UMKM di sektor tekstil yang saat ini terdampak serbuan pakaian bekas impor. Ini hanya bisa dimusnahkan. Dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, jadi saya rugi, cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain siapa aja, harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor larang lagi. Kembali di Sindosiang pemirsa, pemerintah siapkan anggaran sebesar 8 triliun rupiah untuk pemenuhan program tenaga kerja Indonesia, khususnya di bidang welder dan hospitality. Program ini diarahkan agar tenaga kerja yang dilatih bisa terserap di pasar kerja luar negeri. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 8 triliun rupiah untuk pemenuhan program tenaga kerja Indonesia, khususnya di bidang welder atau juru las dan hospitality. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Tarto menyebut Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diminta untuk mengkoordinasikan program pelatihan untuk 500.000 tenaga kerja dengan anggaran sebesar 8 triliun rupiah. Program ini juga melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan diarahkan agar tenaga kerja yang dilatih bisa terserap di pasar kerja luar negeri. Menurut Erlangga, program tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan bilateral Presiden Prabowo dengan sejumlah kepala negara akan kebutuhan tenaga kerja dari Indonesia. Dan ini tadi dalam pembahasan diminta Menteri P2MI untuk mengkoordinasikan dan anggaran yang disediakan sekitar 8 triliun. Sehingga ini akan sejalan dengan program pemagangan. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja terampil, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah dalam memperluas peluang kerja. Kinerja sektor industri manufaktur tercatat tumbuh 4,94% pada periode kuartal 4 2024 hingga kuartal 2 2025. Meski demikian, nilai ekspor sektor manufaktur Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kementerian Perindustrian mencatat kinerja sektor industri manufaktur dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan kinerja positif di tengah tantangan geoekonomi dan geopolitik global. Sepanjang triwulan 4 2024 hingga triwulan 2 2025, industri manufaktur tercatat tumbuh 4,94%. Sedangkan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto dalam periode tersebut mencapai angka 17,24%. Adapun investasi dari sektor manufaktur dalam setahun terakhir mencapai 568,4 triliun rupiah atau setara 40,72% dari total investasi nasional. Angka ini menciptakan 19,44 juta penyerapan tenaga kerja atau 13,41% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Meski kinerja industri manufaktur dan investasi mencatat capaian yang positif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut nilai ekspor Indonesia masih lebih rendah ketimbang negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Namun Agus memastikan hal tersebut bukan pertanda anjloknya sektor manufaktur di tanah air. Nilai ekspor kita lebih rendah dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand itu bukan atau tidak berarti menunjukkan bahwa sektor manufaktur kita di bawah mereka.
Sebelumnya, lembaga pemeringkat dunia Standard & Poor's Global Rating melaporkan Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia pada September 2025 berada di zona ekspansi. Namun pertumbuhan ekspansinya melambat. S&P melaporkan skor manufaktur Indonesia September 2025 berada di level 50,4, turun dari Agustus yang berada di level 51,5. Artis Nikita Mirzani, terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, kembali jalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai sidang, Nikita tak kuasa menahan tangis. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini Nikita menyampaikan tanggapan atas replik yang sebelumnya dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nikita percaya diri membaca pembelaannya tersebut. Ia yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Meski begitu, ibu 3 orang anak itu tak kuasa menahan tangisnya saat awak media menemuinya usai sidang. Nangis akhirnya selesai setelah ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia. Semoga bijaksana. Sebelumnya Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Sidang akan dilanjutkan 28 Oktober 2025 dengan pembacaan putusan. Ya pemirsa, pemerintah membuka peluang untuk memasukkan proyek mobil nasional masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan rencana tersebut usai disinggung Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Menurut Prasetyo Hadi, pembuatan mobil dalam negeri merupakan cita-cita bangsa. Pemerintah meminta masyarakat untuk turut mendoakan agar Indonesia dapat memproduksi mobil sendiri. Meski demikian, Prasetyo Hadi masih enggan mengungkapkan pihak terkait yang akan bertanggung jawab membuat mobil nasional. Nanti pada waktunya kita. Tapi kemungkinan untuk sedang persiapan, mohon doanya aja. Kita harus tetapkan dulu cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri. Tapi pasti masuk PSN. Ya.